nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Selamat malam pemirsa Indonesia, tentunya senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Generasi Emas Indonesia. Dan tadi sudah diiringi dengan Mas Egy, tepuk tangan untuk Mas Egy, luar biasa. Dan juga tentunya teman-teman semua yang ada di sini. Pertama ada teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Lalu juga ada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Dan juga ini yang kasep-kasep pisan ya, yaitu dari Paguyuban Asep Dunia. Bagaimana kabarnya semua, baik? Baik, semangat semuanya? Semangat, dan tentunya kita akan semakin bersemangat lagi dengan sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan seseorang yang selalu memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak? Luar biasa, senantiasa semangat, apalagi dengar lagu Dengan menyebut nama Allah agar damai senantiasa hatimu. dalam Pak lagunya Dalam Pak. sekali. Jadi ini pertanyaannya bagaimana ya? Saya kok sudah menyerahkan kok belum damai-damai gitu ya. Belum damai, belum bahagia juga. Belum rasanya, bahagia Pak. juga. Berarti inilah bagaimana caranya supaya kita damai, supaya kita bahagia. Sekarang Marsha, saya mau tanya. Iya Pak. Apa cita-cita hidupmu? Cita-citanya ingin membahagiakan orang tua Pak. Kenapa ingin membahagiakan? Karena ingin membuat mereka bangga terhadap Marsha pasti. Kalau dia bangga terus kenapa memangnya? Supaya orang-orang juga bisa mencontoh. Kalau orang bisa mencontoh Marsha, terus Marsha kenapa? Marsha akan hidup bahagia rasanya. Iya, tepuk tangan dulu Marsha. Sekarang saya mau tanya nih, kelompok Asep sedunia. Kenapa bikin kelompok Asep sedunia? Biar guyup semua. Kalau Biar guyup guyup. memang kenapa?
Biar bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Biar damai. Biar damai. Sekarang kuliah di mana? UNJ. Kenapa kuliah? Ayo, kenapa kuliah? Kenapa kuliah? Biar sukses. Memang kalau sukses kenapa? Bahagia ya? Oh, bahagia. Kamu kenapa kuliah? Sukses? Biar sukses. Buat apa sukses? Kita tepuk tangan dulu ya. Ya. Ini dua hal, Marsha. Satu, ada yang tidak tahu bahagia itu apa loh. Banyak. Ada yang bahagia itu kalau nyimeng. Tahu nyimeng? Iya. Iya. Narkoba. Ya. Ada yang bahagia kalau nyabu. Ya. Nah. Ada yang bahagia kalau Minum minuman keras, Pak. ya minum-minuman keras, betul? Ada yang bahagia kalau duitnya banyak meskipun korupsi. Banyak sekali cara untuk bahagia tapi salah. Coba lihat sekarang. Akibat tidak tahu cara bahagia, maka kerusakan terjadi di mana-mana. Permasalahan remaja, perkelahian antar remaja, salah jalan, bahkan merusak diri sendiri. Sesungguhnya tujuan mereka itu apa sih? Orang-orang yang masuk penjara tujuannya apa? Sebenarnya apa? Mau merusak diri atau mau bahagia? Merusak. Bahagia. Orang yang nyabu tujuannya apa? Bahagia. Karena dengan nyabu kan ya enjoy, peace, man, peace. Gitu kan? Betul. Betul. Kemudian orang yang begajulan di jalan-jalan, ya ingin dibilang apa? Hebat kan? Iya. Kalau merasa dibilang hebat, maka dia akan merasa apa? Bahagia. Jadi orang itu mencari kata bahagia tapi tidak tahu ada yang salah dan salah jalan, maka bukan bahagia, malah masuk ke penjara. Tetapi orang yang dalam penjara yang ramai itu tujuannya apa? Ya bahagia. Ada yang mencuri, ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal demi uang, demi untuk menolong, membantu orang lain, tapi dengan cara yang salah. Jadi bahagia itu dua. Tidak tahu caranya dan tidak tahu tujuannya. Malam ini kita bahas sama-sama agar kita bahagia. Wow. Nah, tadi bahagia itu ada dua. Tapi kadang-kadang juga gitu, Pak. Marsha nih, pingin bahagia. Nanti di usia 35 tahun pingin punya rumah sendiri. Iya. Itu ngukur-ngukur gitu, Pak. Ngukur-ngukur. Tapi apa itu bahagia, Pak? Iya, malah ada yang bilang nantilah kalau bahagia kalau sudah punya rumah. Bahkan ada lagi nih ya, tahu nggak? Para pegawai negeri, para pegawai swasta, kapan bahagianya katanya? Nanti kalau tanggal 1. Nunggu gajian ya. Betul Pak, kan? ya? Iya. Kalau tanggal 1 baru saya bahagia. Terus berarti setelah tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 30 bagaimana? Wah. Jadi tidak bahagia ya, bayar hutang, kerja, aduh males. Kalau ketemu hari Senin, males sekali. Orang itu dalam setahun bahagianya cuma 12 hari. Yaitu siap tanggal 1, maksimum tanggal 3. Begitu gaji habis langsung sengsara. Aduh, rugi sekali. Karena itu saksikan acara ini. Iya, baiklah. Nanti kita tentunya akan menggali lebih dalam lagi tentang tadi makna bahagia berarti ya Pak ya. Nah pemirsa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Kementerian Perhubungan selaku regulator senantiasa meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa kereta api. Dengan menerapkan standar pelayanan minimum mulai dari stasiun kereta api, yaitu dengan penyediaan fasilitas parkir, informasi layanan penumpang, informasi jalur kereta dan kereta lanjutan, tempat pelayanan tiket dan fasilitas boarding, kemudahan naik turun penumpang, aksesibilitas bagi kaum difabel, orang lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, ruang ibadah dan ruang darurat kesehatan, petunjuk jalur, fasilitas keselamatan dan fasilitas lainnya. Kementerian Perhubungan menerapkan standar pelayanan minimum di semua stasiun kereta api untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pengguna layanan kereta api. Ya pemirsa masih bersama kami tentunya dalam Generasi
kita sudah sedikit membahas tentang definisi bahagia, ternyata ada dua ya Pak. Nah, itu bagaimana agar caranya kita nih, apa akibatnya kalau kita terkena definisi bahagia yang salah tuh Pak? Iya. Bahagia itu ada 3 jenis. Ya, pertama adalah bahagia secara fisik. Oke. 2, bahagia secara emosi. 3, bahagia secara spiritual. Bahagia secara fisik apa? Badannya sehat, wajahnya cantik, ganteng, tekanan darahnya normal, gula darah normal, kolesterol normal, uang pas-pasan, pas pengen punya rumah bisa beli, pas pengen kawin bisa, pokoknya semua cukup. Itu namanya bahagia secara fisik. Tetapi ada lagi bahagia yang kedua, bahagia secara emosi, yaitu ingin dicintai, ingin dihormati, ingin dihargai. Kalau kita tidak punya kebahagiaan yang kedua, maka kita pun tidak akan merasa cukup. Tetapi ada 3 jenis kebahagiaan yang ketiga, yaitu bahagia secara spiritual. Nah, ini yang paling susah. Itu hanya didapatkan dengan cara-cara yang istimewa. Khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, Anda mampu menemukannya kalau berhasil. Kalau tidak, rugi besar. Nah, banyak sekali orang ingin dapat bahagia yang nomor 1. Ya. Fisik, betul? Uangnya banyak, rumahnya banyak, istrinya cantik, kemudian mobilnya juga bagus. Caranya mengorbankan yang kedua dan yang ketiga. Apakah itu? Korupsi, menipu orang, mencuri, menyakiti orang, memeras orang. Secara materi dapat, secara emosi hatinya tersiksa, secara spiritual jiwanya tersiksa. Banyak tidak orang seperti ini? Ya. Banyak, di mana-mana ya. Ada nggak? Ada, banyak. Ada juga yang kedua, yaitu bahagianya secara emosional. Wah, dia ingin dicintai, nggak apa-apalah. Tidur di atas tikar, yang penting bersama dengan dikau kekasihku sih. Iya kan? Ingat gak dulu? Udah gak apa-apalah, yang penting kita nikah saja dulu, kita kawin saja dulu. Gak usah mikir rumah. Ya kalau di atas tikar kalau sudah jatuh cinta, ya iya. Begitu malam penganten, ya bahagia. Tapi begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mulai bete dia. Mulai asem, mulai kehilangan. Lihat betapa banyak sekali orang-orang yang tidak mampu menemukan kebahagiaan. Kemudian mengumpulkan segala hal materi. Pangkat ingin tinggi-tinggi, uang ingin banyak. Tetapi untuk mendapatkan rasa bahagia itu ternyata sangat sulit dan sangat berat. Dan banyak orang yang tidak berhasil mendapatkan itu. Dampaknya apa? Angka bunuh diri yang luar biasa tinggi. Ketidakbahagiaan yang datang kemana-mana. Tahu tidak, Marsha? Ada sebuah survei di Indonesia, ada sebuah lembaga melakukan sebuah survei bahwa ternyata 70% penduduk Indonesia tidak bahagia. Tidak bahagia. Nah, bahkan di sebuah negara itu tidak lebih maju dari Amerika. Negara itu tidak lebih maju dari Jepang. Tapi negara itu memiliki Growth Happiness Index, yaitu rasa kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan negara yang ekonominya lebih tinggi. Nah, seharusnya Indonesia harus memiliki itu. Mengapa? Karena orang Indonesia itu suka ketawa. Contohnya Asep Sedunia, ya. Dia tuh mau sedih mau senang, orang Sunda ketawa aja kan. Orang Jawa pokoknya nerimo dan sebagainya. Orang Indonesia itu harusnya seperti itu. Ini potensi-potensi yang harus kita hidupkan. Karena apabila tidak, maka pilihannya narkotika, pornografi, porno aksi, dan korupsi. Kita yang memilih mana cara bahagia. Nah, itu dia. Memilih mana cara yang bahagia menurut kita itu positif ya pastinya ya Pak ya. Nah, tapi terkadang ada juga tuh Pak belenggu-belenggu yang masuk tuh Pak. Itu gimana karena Pak? itu kita harus tahu petanya. Ini coba lihat gambar di belakang saya deh. Nah, coba letak pusat kebahagiaan itu di mana? Gambar SQ model coba. Pusat kebahagiaan itu letaknya adalah pada pusat orbitnya. Kebahagiaan itu terletak pada titik tengah itu. Nah, ketika kita masuk di level itu kita bahagia. Contoh, ya kita bahagia tidak kalau nonton film tentang cinta? Bahagia. Wow. Wah, happy banget. Ada pasti. film lagi tentang apa? Cinta apa namanya?
Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Rame semua, betul kan? Iya. Ada apa dengan cinta? Ayat-ayat cinta, apalagi film-film yang cinta-cinta. Cinta, ketika cinta bersabit, kita cinta dari SMA. Pokoknya kata cinta, wah semuanya bahagia. Iya. Jadi ada sesuatu yang aneh, bahkan film-film dunia, sastra dunia pasti larinya ke situ. Nah, letak cinta di mana? Coba lihat di belakang. Ayo tes dulu. Pemirsa yang sudah berkali-kali nonton, ini yang penonton khusus ini, generasi emas. Nah, titik tengah di situ. Di situ terletak cinta, terletak kasih sayang, terletak kedamaian. Jadi orang-orang yang memahami ilmu dan spiritual, kebahagiaannya bukan terletak pada dimensi luar, tapi ketika dia mampu menemukan siapa dirinya, apa dirinya, mau kemana dirinya, dan mampu mengeluarkan potensi kebaikan, baru dia mengatakan, aku sudah ketemu kebahagiaan itu. Bukan karena materiku, bukan karena pangkatku, tapi ketika aku mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu, ketika aku memberi, menolong, mengasihi, menyayangi, bukan ditolong, bukan memberi, bukan hanya sekedar mendapatkan, tapi justru ketika dia mampu berbagi. Aneh ya? Itulah mengapa di bulan Ramadan ini ada diminta untuk berpuasa, lalu diminta untuk memberikan orang yang miskin. Itu kuncinya. Wow, ini pas sekali, apalagi momennya sedang bulan puasa juga ya Pak ya. Pastinya kita juga ingin sekali mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih banyak lagi. Nah, tapi ada kadang-kadang unsur ragu-ragu juga Pak. Nah, itu gimana Pak? Kalau karena dia tidak tahu. Di dalam diri. Ragu-ragu itu kan karena dia tidak paham bahagia itu apa. Coba lihat deh, saya punya kisah tentang seorang nenek. Nenek itu hobinya ngasih aja terus, ya kan? Nenek-nenek suka ngumpulin uang lecekan dikasih ke cucu. Iya, sering. Iya kan, kumpulin terus ngasih ke cucu, beli oleh-oleh, kasih ke cucu. Suatu saat anaknya mengatakan, nenek nggak usah lagi lah ngasih oleh-oleh, titip uangnya simpen buat beli lipstik sama bedak, katanya kan. 3 bulan kemudian nenek itu sakit. Mengapa? Karena dia tidak boleh memberi kepada cucunya. Jadi sungguhnya bahagia itu di mana letaknya? Ketika kita memberi. Tapi kenyataan di Indonesia maunya memberi atau mendapatkan? Orang berlomba-lomba memberi atau mendapatkan? Mendapatkan, makanya tidak bahagia, stres dan bunuh diri. Nah, itu dia. Kita nggak mau ya jadi orang yang stres ya. Jadi kita harus bahagia terus, mengejar kebahagiaan itu ya sendiri ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Tahu nggak Bill Gates? Orang terkaya dunia siapa? Bill Gates. Bill Gates. Ya. Di atas 50% kekayaannya untuk memberi. Yes. Orang mengatakan, wah gila ya, sudah kaya kok malah memberi. Kalau kita sudah tahu rahasianya, maka paling bahagia itu memberi. Coba, siapa yang punya adik di rumah, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang punya ibu ayah? Semua juga punya ya. Emang lahir sendiri. kayak Mr. Bean aja enggak kan. Nah jadi pasti kita suka tidak kalau misalnya kita punya adik, kita punya uang, kita memberi hadiah, suka tidak? Suka. Terus melihat dia tersenyum, bahagia tidak? Bahagia. Melihat ibu kita, aduh terima kasih ya nak, engkau belikan lipstik gitu kan, engkau belikan baju ya, engkau belikan semua pakaian ini, bahagia tidak melihatnya? Bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya memberi atau menerima? Memberi. Tapi dalam hidup Anda, hidup kita, memberi atau menerima yang kita cari? Menerima. Akibatnya apa? Kerusakan di mana-mana. Maka berlomba-lombalah untuk memberi di bulan penuh rahmat agar kita dapat kebahagiaan sejati. Kebahagiaan spiritualitas adalah bukan mendapatkan, tetapi kita mampu memberi. Itu jalan sukses sesungguhnya. Banyak sekali orang yang ingin sukses lalu mengatakan, oke, saya akan lakukan, tapi Anda mau bayar saya berapa? Oke, saya kerja deh, tapi Anda berapa nih mau bayar uang lemburnya? Maka orang itu nggak akan pernah kaya, nggak akan pernah sukses. Tapi lihat, orang-orang yang kaya seperti pemilik Matsushita dari Jepang, dia mengatakan life is not only for bread. Hidup itu bukan hanya roti, tapi dia ingin memberikan kebahagiaan. Ketika bom atom meledak, dia tidak melakukan apa, tidak memecat karyawannya, tapi dikumpulkan kemudian dibiarkan dan akhirnya dia berkembang. Orang-orang yang sukses adalah orang yang tidak ingin mendapatkan apapun tapi memberi, tapi sukses mengejarnya, harta mengejarnya, kemuliaan mengejarnya. Tetapi sebaliknya, orang yang ingin dimuliakan, orang yang ingin dihargai, maka dia dapat kesengsaraan. Tapi orang yang memberi, dia dapat kemuliaan dan kebahagiaan, serta dunia akan mengejar dia. Wow. Jadi kaitannya adalah kebahagiaan dengan sukses itu saling. Oh iya, kita dibatasi dengan pembayaran, makanya tidak sukses. Oke lah, oke saya lakukan ya, tapi mau bayar berapa nih? Nah itu dia. Oke saya lakukan ya, tapi mau apa yang mau dihargai, maka dia akan memberikan potensinya segini. Tapi kalau orang yang ingin memberi, maka kekuatan bagaimana?
Ada batas tidak? Tidak ada, maka dia akan terus setinggi langit dan rezekinya akan ngikut. Mengapa? Karena dia akan dunia yang membayarnya, Tuhan yang akan membayarnya, alam yang akan membayarnya. Bahkan orang-orang ikut kepada orang-orang tersebut. Orang itu akan capek karena bukan nyari rezeki yang datang kepada dia. Wow, itu dia. Luar biasa sekali ya. Tentunya juga di sini banyak juga yang ingin bertanya nih seputar kaitannya kebahagiaan dan kesuksesan berarti ya Pak ya. Nah pemirsa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang berbahagia, kita ingin semarakan yel-yel dulu Generasi Emas ya semuanya ya. Kita bangkit dulu semuanya. Ya, sudah siap semua? Siap. Baik. Generasi Emas. Maju, maju, maju. Generasi Emas. Sukses, sukses, sukses. Generasi Emas. Jaya, jaya, jaya. Generasi Emas. Bisa. Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Ini calon-calon pemuda-pemudi yang sukses nih ya Pak ya. Wah, semangatnya, bahagianya terpancar dari wajahnya semuanya. Tapi yang Marsha ingin curhat jadinya ke Bapak nih Pak. Ngomongin bahagia, jadi pernah terjadi, mungkin ini pengalaman juga sama semuanya. Pernah, ini saya boleh nyanyi nggak Pak? Boleh. Kalau nyanyi boleh ya, baik. Marsha kalau mau sharing pasti pakai nyanyi. Kaitannya sama lirik lagu soalnya Pak ya. Boleh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu. Waduh. Ya itu Pak. Aku tersesat dan tak bisa bisa bangkit. Nah, sekarang tadi kan dua tuh untuk bahagia. Masih ingat ya? Jadi bahagia itu ketika dia tahu bahagia itu apa. Ternyata bahagia itu apa? Memberi. Bahagia seorang nenek apa? Memberi. Bahagia seorang ayah? Memberi. Bahagia seorang ibu? Memberi. Menyusui dan memberi. Bahagia Anda? Susah jawabnya ya. Sama hukumnya. Sama hukumnya, bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada adik, bukan hanya kepada ayah, bukan hanya kepada ibu, tetapi kepada bawahan Anda, kepada atasan Anda, kepada bangsa Anda sendiri, yaitu memberi. Itu jawabannya. Nah itu jadi ya, sudah ketemu, itu namanya spiritual happiness. Nah, bahasa kerennya itu kebahagiaan spiritual. Sedangkan dihargai, dihormati, emotional happiness. Tapi begitu pensiun Anda langsung bingung. Dulu ketika punya jabatan kan, waduh, begini pakai tongkat. Betul? Betul. Begitu pensiun? Pakai tongkatnya di sini. Tongkatnya, betul kan? Ya. Maka kebahagiaan emosinya hilang. Kebahagiaan fisiknya, waduh, ini kan masih gagah kan? Coba lihat itu, masih gagah jalannya pun, wah keren. Tapi begitu umur 60, ya. Betul, hilang kebahagiaan fisiknya, pensiun duitnya habis. Berarti dua bahagia itu bisa apa tidak? Tidak, maka bahagia ikutin nenek aja. Memberi bukan hanya kepada siapa, tapi berikan kepada semuanya. Ya itu kuncinya. Tapi pertanyaan Marsha, aku terjatuh dan tak bisa bangkit, kecewa. Nah ini baru teknik ketiga untuk bahagia ya. Teknik pertama apa di rumah? Bahagia itu apa? Memberi. Yang kedua, jalannya berada pada jalan yang benar, yaitu rel keretanya betul, jangan keluar rel. Apa itu rel kereta? Di sini. Apa itu? Jujur, adil, damai, memberi, menolong, kebersamaan. Contoh, kenapa dibuat asep sedunia? Ayo, asep sedunianya atau kebersamaannya? Kebersamaannya. Kebersamaan itu membuat orang bahagia. Kenapa bersama membuat bahagia? Karena itu fitrah
manusia. Apa fitrah manusia? Makhluk sosial. Karena makhluk sosial tercipta dari Tuhan yang memiliki sifat al-jami yang senantiasa ingin menyatukan, mengumpulkan. Maka manusia maunya juga menuju kepada sifat-sifat keilahian. Itu yang kedua. Tetapi kenyataannya katanya aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, ketika itu baru ini tips ketiga. Apa tips ketiga? Kemampuan merespon terhadap permasalahan. Kita bisa mengatakan ini negatif, bisa mengatakan ini adalah positif. Ketika saya dulu tidak diterima di kampus nomor 1, saya bisa marah, sedih, atau mengatakan ini jalan yang terbaik, membuat saya menjadi penulis buku ESQ. Ya. Jadi, paham? Dan kemudian ketika sakit, waduh semua sedih. Justru ketika sakit saya bisa baca buku, bisa ayat suci, cuti di rumah. Ya. Jadi akhirnya saya bisa hafal tuh beberapa surah. Kesimpulannya adalah apa yang buruk di muka bumi? Apa yang jelek? Tidak ada yang jelek. Reaksi kita, respon kita terhadap segala permasalahan yang terjadi. Kita mengatakan, aku kecewa dan tak bisa bangkit lagi. Yaitu Anda yang memilih kecewa. Pertanyaannya, Anda yang mengatur otak atau otak yang mengatur Anda? Kita yang mengatur otak. Berarti Anda yang mengatur kecewa atau Anda yang membiarkan kecewa? Maka yang membuat Anda kecewa siapa? Orang lain atau Anda yang membiarkan kecewa? Kita yang membiarkan. Iya, Anda yang membiarkan kecewa. Maka tergantung pilihan. Nah, kuncinya semua bisa terjadi apa saja, tapi bagaimana cara kita merespon adalah hak kita. Kita penguasa otak komputer yang ada pada diri kita. Wow. Simpel sekali. Kita pasti bisa move on dan maju pastinya ya. Dan mungkin kita buka dulu nih untuk yang bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, yang cantik-cantik. Waduh, di urutan depan semua nih, yang ini aja deh. Silakan berdiri, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Silvani, saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pak Ari, saya ingin bertanya, sampai sekarang saya belum bisa menentukan tujuan hidup saya karena saya pikir masa depan saya itu belum jelas nantinya akan kemana. Jadi selama ini saya hanya menjalani ya untuk hari ini aja. Gimana sih menurut Pak Ari tentang permasalahan saya? Terima kasih. Iya, luar biasa. Pegang mikrofonnya tetap. Silakan. Tetap, oke. Harus jawab ya? Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, Anda ingin bahagia apa tidak? Ingin pastinya. Mau bahagia? Mau. Oke, sekarang untuk bahagia kira-kira apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin sukses, saya ingin bisa bahagia. Saya jangan bilang sukses. Anda ingin bahagia? Iya. Oke, untuk bahagia apa Anda ingin lakukan? Bayangkan ibu. Sudah? Apa yang dilakukan kepada ibu Anda? Membahagiakan ibu saya. Bagaimana caranya? Saya nilai saya bagus. Nilai saya bagus. Kenapa ingin nilainya bagus? Karena ya bisa membanggakan ibu saya. Oke, berarti Anda ingin membanggakan ibu Anda dan nilainya bagus. Iya. Kalau nilainya bagus, Anda lulus kuliah apa tidak? Iya. Berarti cita-cita Anda apa? Tercapai. Tercapai. Berarti bahagiakanlah ibumu dan kemudian luluslah kuliah dan jadilah kebanggaan ibumu dan buat ibumu tersenyum, maka engkau akan bahagia. Itu tujuan hidupmu. Tujuan hidup. Terlalu banyak pemirsa, jangan duduk ya, terlalu banyak pemirsa yang tidak tahu tujuan. Jadi kembalikan, jangan mengatakan saya ingin sukses, so what gitu loh kalau sukses. Betul. Banyak sekali orang yang sukses akhirnya ingin punya mobil yang rodanya 9. Kontainer kali. Ya, ingin punya mobil sport yang pintunya 2, angkot kali gitu. Ya, akhirnya apa? Dia tidak tahu bahwa bahagia sejati itu bukan ketika memberi, bukan ketika kita memiliki, tapi ketika menolong. Contoh, Anda pernah nyemir sepatu orang tidak di rumah? Ayo jawab. Nah sekarang, ini semua di sini pernah nyemir sepatu orang selain bapak, ayah, dan ibu? Tidak pernah. Siapa yang pernah menyemir? Angkat tangan. Belum pernah. Enggak, bukan menyemir sepatu ayah, bukan menyemir sepatu ibu, bukan menyemir sepatu adik, menyemir sepatu orang. Siapa yang pernah menyemir? Angkat tangan di rumah. Enggak ada. Kiri? Enggak ada. Kanan? Enggak ada. Lihat. Kenapa enggak ada? Kenapa menyemir Anda tidak mau lakukan? Karena itu pekerjaan rendah, betul? Yang bilang pekerjaan rendah siapa?
Anda. Mengapa? Karena Anda melihat, Anda mendengar, Anda merasa bahwa pekerjaan menyemir sepatu adalah pekerjaan rendah. Berarti yang membelenggu kita, membuat pekerjaan rendah itu, coba lihat gambar di belakang Isku model. Titik tengah itulah, coba titik gambarnya bisa dimunculkan. Nah, titik tengah itulah yang menjadi pusat yang membuat kita tidak bahagia. Pusat itu yang mengatakan bahwa menyemir adalah pekerjaan rendahan, membersihkan adalah pekerjaan rendahan. Lihat belenggu yang warna hitam. Belenggu kita sudah biasa melihat membersihkan sepatu orang rendah, membersihkan sepatu adalah kerjaan rendahan. Maka akibatnya, padahal ketika bersihkan sepatu, Anda adalah mencintai, Anda menolong, Anda memberi. Pada saat itu sifat-sifat Tuhan sedang jalan. Anda tertutup oleh persepsi egoisme bahwa itu kerjaan rendahan. Maka Anda tidak bahagia akibat pikiran Anda sendiri. Oke, luar biasa. Kita masih mulai pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, dari sebelah sini ya, karena tadi di sebelah sana sudah kita bagi-bagi. Ya, oke, kamu aja. Nama siapa dan dari mana? Silakan pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam Bapak Ari, saya Neneng dari Universitas Negeri Jakarta. Tadi Bapak menyebutkan bahwa bahagia itu memberi. Memberi itu identik dengan berperbuatan yang baik. Ya. Terkadang kita ketika melakukan perbuatan baik, ada sesuatu yang maksudnya ingin mendapatkan sesuatu gitu. Nah, bagaimana memberi yang ikhlas tanpa pamrih itu? Tanpa pamrih. Baik, boleh beli tepuk tangan. Terima kasih. Mohon maaf sebentar Pak Ari, nanti kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini dulu ya Pak Ari ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Semua muslim di dunia menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan ampunan, bulan penuh rahmatan. Puasa kita bukan dan dahaga, kita jangan mata kita, mulut kita, hati kita. Mari bersama-sama kita jadikan puasa kali ini setia bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, tadi ingin menjawab pertanyaannya dari Neneng Pak. Dia menanyakan tadi bagaimana sih supaya kita memberi tapi juga tanpa rasa pamrih atau rasa ingin mendapatkan kembali gitu Pak. Neneng, pamrih itu bagus. Teruskan pamrih, bagus. Pamrih bagus gak? Bukannya bagus apa enggak? Enggak. Bagus. Jadi hiduplah pamrih. Pamrih itu ada 3. Pamrih fisik,
Nah itu jangan. Pamrih untuk mendapatkan pembayaran. Ya, pamrih untuk dapat mobil, rumah, batu akik, dan seterusnya. Yang kedua, pamrih emosional. Setelah kita bekerja, bilang dong saya hebat. Aduh, kapan engkau bilang hebat? Kok nggak bilang terima kasih? Nah itu juga jangan. Nah, dua pamrih fisik, lupakan. Pamrih emosional, lupakan. Tapi pamrih spiritual, pelihara. Apakah itu? Ada mengatakan, aku akan berbuat baik kepada dirimu. Aku akan melakukan apa yang terbaik untukmu. Tidak apa-apa, aku pamrih kepada Tuhan. Karena dia pasti sedang melihat diriku. Dia pasti akan membantuku. Dia pasti akan menolongku. Dan aku pamrih kepada malaikat, biar dia mencatat di pundak sebelah kananku. Jadi pamrihlah kepada Tuhan, pamrih kepada malaikat, Anda akan bahagia. Wow. Jadi hanya ada satu pamrih ya Pak ya, pamrih spiritual ya. Pamrih spiritual, tidak mungkin. Kalau manusia itu memang makhluk ekonomi kok. Dia pasti ingin dibayar. Apa saja pasti ingin dihargai. Benar tidak? Betul. Coba saja anak kecil. Dari kecil saja sudah begitu. Begitu dia sudah bintang kelas, maka dia akan lari kepada kita. Ah, Pak, ini bintang kelas. Dapat hadiah. Hadiah. Setelah bikin menggambar apa anak adik kita? Ini Pak, aku bisa menggambar. Iya. Kita harus apa? Wih, tepuk tangan, ya, bagus. apresiasi. Itu Pak Tino Sidin, ingat kan dulu? Iya. Ya kan, dikit-dikit, bagus. Itu pamrih. Bagus, gambar lagi. Bagus, semua gambar digini sama Pak Tino Sidin. Ya, itu adalah cara untuk membuat orang bahagia. Tetapi ketika Pak Tino Sidin seperti ini, maka yang begini adalah malaikat dan Tuhan. Maka pamrihlah kepada dia. Maka Anda tidak membutuhkan harapan dan tepuk tangan orang lain. Wow. Nah, kaitannya juga nih Pak dengan bulan Ramadan. Ya. Inginnya kan selalu kita memberi nih Pak. Nah gimana Pak? Agar kita terus bahagia, apalagi di bulan Ramadan ini Pak. Memang bulan Ramadan itu kan sedang berlatih memberi seperti itu, pamrih seperti itu. Kita tidak makan, kita tidak minum, kemudian kita mengeluarkan sedekah. Kita mengeluarkan zakat, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang kekurangan, memberi baju kepada yang tidak bisa beli baju, memberi sepatu kepada orang lain. Nah, pada saat itu Anda ingin dapat apa? Pahala. Kebahagiaan, balasan, pamrih, tulisan dari Tuhan, tulisan dari malaikat. Bayangkan kalau ini dilakukan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi dilakukan di bulan setelah Ramadan, bangkit tidak bangsa kita. Bangkit. Kalau dilakukan oleh semua guru, dilakukan oleh semua pegawai negeri, dilakukan oleh semua ayah, dilakukan oleh semua anak, dilakukan oleh semua tukang sapu, dilakukan oleh semua pegawai-pegawai. Lakukan itu bukan hanya bulan Ramadan, tapi lakukan itu hingga 11 bulan ke depan, bangsa ini akan mendapatkan revolusi mental terbaik dari Tuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi lakukanlah bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk seluruhnya ya Pak. Karena itu mengapa di bulan yang penuh rahmat barokah kan pada berlomba-lomba memberi. Berlomba-lomba memberi makan. Iya. Ya, tetapi kenapa hanya di bulan puasa? Itu bukan di sini saja, tapi paskanya itu. Bayangkan kalau seperti ini bangsa ini jadi tidak? Indonesia Emas jadi? Ya, harusnya jadi. Jadi. Jadi kenapa potensi manusia tidak keluar? Kenapa kebaikan manusia tidak keluar? Takut. Karena nunggu, Anda mau bayar saya berapa? Anda mau memberi apa saya apa? Anda memberi penghargaan saya apa? Ketika itu ada, maka keluar tidak potensi manusia? Tidak, tapi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, hebat, luar biasa, pasti dia selalu melakukan terbaik, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, maka dia sukses. Tetapi biasanya orang hanya akan melihat bahwa yang bahagia itu seperti pelangi. Tahu pelangi? Pelangi itu selalu di kepala orang lain, tidak pernah di atas kepala kita. Orang selalu melihat bahwa yang bahagia sukses itu adalah orang lain, bukan kita. Itu masalah Anda. Oke, baik. Jadilah seperti pelangi. Jangan melihat pelangi di kepala orang lain, saja. tapi tarik pelangi, letakkan di atas kepala kita, baru bahagia. Baik, semuanya ya, bahagia dan kesuksesan itu akan mudah diraih pastinya. Akan. Sukses itu kapan sih? Kalau bahagianya sudah tercapai? Salah. Sukses itu hari ini. Anda bisa lihat itu. Coba lihat wajahnya, banyak cemberut atau bahagia. Coba lihat. Harusnya bahagia sih, bahagia. Pak. Waduh, tunggu ya, masih sengsara nih, masih kuliah. Gitu. Ya, masih sengsara nih, masih menghadapi ujian. Betul?
Nah, coba lihat. Ketika masuk SMA, ya, aduh sengsara nih belum lulus SMA, betul? Iya. Begitu lulus SMA bahagia nggak? Lulus. Wah, bahagia lulus. Aduh. Iya. Tapi aduh belum bahagia nih, belum terima kuliah. Iya. Begitu terima kuliah bahagia nggak? Bahagia. Bahagia Tapi berapa lama bahagianya? Waduh, nggak bahagia nih, belum lulus sarjana, betul? Betul. Kemudian dia lulus sarjana, bahagia nggak? Bahagia. Sebentar, berapa lama? Aduh, belum diterima kerja, betul? Begitu diterima kerja bahagia nggak? Bahagia. Aduh, masih jabatan staf, kapan jadi kepala bagian, betul? Iya, Begitu iya. kepala bagian, aduh bahagia, langsung dia bersyukur, potong kambing, potong ayam. Berapa lama? Masih diperintah oleh direktur, nggak bahagia. Akhirnya innalillahi meninggal dia nggak bahagia. Ya, luar biasa. Nah, itulah. Tapi mungkin kalau di sini semua ciri-ciri orang bahagia dan sukses ya, Pak? Ya hari ini bahagia Harus. itu karena ini disebut fun teori. Bangsa ini tidak akan berhasil kalau tidak bahagia orang-orangnya. Pelayanan-pelayanan yang dikatakan dalam revolusi mental tidak bahagia, tidak akan berhasil kalau orangnya marah, kecewa. Artinya ketika orang bahagia itu pasti dia cerdas. Betul? Ketika bahagia pasti indah. Coba penyanyi-penyanyi itu. Ketika dia bahagia pasti dia nyanyi. Coba nyanyi satu lagu, coba lagu apa gitu. Pasti dia akan wah seneng. Happy. Pada saat itu bisa ide bagus. Ya, karena itu kan sering tidak Anda menemukan penemuan ketika di pinggir pantai, gitu kan? Iya, betul. Ketika Anda sedang di toilet, sedang buang itu gitu kan? Muncul Ya, inspirasi. ketika bengong gitu ya. Iya. Jadi bahagia itu adalah cara untuk membuat berhasil. Karena ketika bahagia, otak berada pada gelombang alfa. Gelombang 14 Hz, gelombang lambat. Sedangkan orang tidak bahagia begini, dia stres. Otak sih kok, yang begitu mau kerja gimana gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memegang operator, memegang keyboard sendiri. Kita yang langsung memindahkan untuk mengatur fungsi otak kita sendiri. Ketika ada kejadian langsung Anda flip switch, robah. Pada saat itu Anda bisa mengendalikan. Jadi Anda yang harus pegang komputer. Ini apa isinya? Kendali. Personal komputer. Pengendalinya siapa? Diri kita sendiri. Ya. Ini ada sebuah kejadian, ini true story. Ya, ketika seseorang yang bekerja di bagian penggalian tambang tiba-tiba meledak penggalian itu tambangnya dan kemudian linggisnya tembus ke sini masuk sampai ke sini dan orang masih hidup. Dia bisa ngomong aja gitu. Artinya apa? Bukan otak yang mengendalikan diri kita, tapi jiwa mengendalikan otak kita. Wow. Sungguh inspirasi yang dapat membuat kita tentunya jauh lebih bahagia dan kita harus bisa lebih sukses lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, janganlah kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya mendengarkan inspirasi dan motivasi dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Jangan kemana-mana, tetaplah di Generasi Emas Indonesia. Sebentar lagi akan pemilihan kepala daerah. Harusnya pemimpin itu. Untuk siapakah para politisi bekerja? Untuk kepentingan negarakah? Atau hanya untuk kepentingan partai semata? Memerlukan kepemimpinan yang berperadaban. Realitas politik menghadirkan orang-orang berkualitas di bidangnya. Realitas politik setiap Senin pukul 21. Langsung di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang di Ramadan terus-menerus, membakar dosa terus-menerus. Yaitu sebuah acara yang oleh TVRI dikemas untuk menjembatani kita. Di sana asih asah asuh, di sana saling menerima dan memberi dalam bentuk interaktif, dialog langsung, tanya jawab langsung melalui telepon. Setiap hari di bulan suci Ramadan. Jam berapa? 11.30 malam. Tengah malam. Kita nantikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya masa depan tiba. Pemirsa yang saya cintai sebangsa dan setanah air, dunia ini cukup untuk 7 generasi yang ada di muka bumi. Tetapi dunia ini tidak cukup untuk 7 orang yang rakus. Apa saja yang kita cari, yang kita kumpulkan, berapa lama bisa kita nikmati? Harta yang kita kumpulkan, pangkat tinggi, kekuasaan, berapa lama kita bisa nikmati? Pujian, penghargaan, penghormatan, kekayaan, berapa lama kita bisa nikmati? 5 tahun? 10 tahun? Atau mungkin semua kaki saya 20 tahun? Berapa lama? Cepat atau lambat kita akan sakit, lalu tua, mati, atau mungkin mati mendadak, yang pada akhirnya hanyalah kembali memiliki kafling 1 kali 2 meter saja, tidak lebih dan tidak kurang. Apa yang kita lakukan dengan dunia ini? Apa yang kita perbuat? Ucapan apa yang kita keluarkan? Perbuatan apa yang kita sembunyikan, yang tidak diketahui oleh istrimu, yang tidak diketahui oleh suamimu, yang tidak diketahui oleh ayahmu? Kelak tangan kita ini akan bicara. Jangan bercerita tentang apa yang dilakukan. Mata kita akan bicara. Akan bicara apa yang dilihat. Badan kita akan bicara. Kemana badan ini dibawa? Kaki kita akan bicara. Kemana akan melangkah? Tidak cukupkah pelajaran penguasa-penguasa masa lalu? Tidak cukupkah pelajaran orang-orang kaya yang sangat hebat, yang sangat dihormati, akhirnya hanyalah masuk ke dalam tanah dan kemudian kuburnya diinjak-injak oleh penggali kubur? Tidak ada artinya yang Anda miliki, hilang, sirna, binasa. Ini bulan yang penuh rahmat dan penuh barokah. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Untuk memulai merenungkan, sudahkah kita menjaga apa yang kita lihat? Sudahkah kita menjaga apa yang kita perbuat? Sudahkah kita menjaga kemana kita melangkah? Sudahkah kita siap mempertanggungjawabkan? Anda dipanggil KPK saja sudah ketakutan. Anda dipanggil oleh pengadilan saja sudah gemetaran. Anda dipanggil oleh polisi saja seolah hidup sudah runtuh. Bagaimana kalau Anda disidang di Mahkamah Agung yang tinggi di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala kehidupan? Anda akan merontok gigil, merayap, tidak ketakutan.
Hari ini kita masih punya waktu. Hari ini masih punya kesempatan. Hari ini kita bisa perbaiki diri. Karena kita belum tentu ketemu bulan yang sama. Belum tentu ketemu hari yang sama. Karena tidak ada hari yang sama, bulan yang sama. Yang ada perjalanan seperti sungai, di mana yang sudah kita lalui hanya lari ke belakang. Dan setiap kali melangkah ada menuju ke depan. Lalu satu kata, mati. Ya, sesuatu yang paling malas kita ucapkan. Sesuatu yang paling malu kita mau ceritakan. Sesuatu yang paling kita tidak mau dengarkan. Bahwa kita hanyalah tercipta dari setetes air yang hina. Tercipta dari setetes daging. Lalu menjadi tulang yang hidup. Lalu sombong, congkak di muka bumi yang pada akhirnya sirna binasa. Kita perbaiki, yuk. Kita bangun sesuatu yang baru untuk Indonesia. Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Indonesia yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia yang persatuan. Indonesia yang penuh kerakyatan dan berkeadilan. Ayo kita mulai. Kapan lagi? Kita punya cucu, kelak kita punya anak. Dan semua bertanggung jawab kita dan saya, Anda, kita semua akan mati. Kita memilih dan menentukan nasib bangsa kita. Hari ini, yuk kita buat keputusan. Hari ini kita akan berubah. Kita buat keputusan. Saya rasa, saya lihat, saya dengar bahwa kita menjadi orang yang baik. Dan hari ini, setiap hari, jadi orang yang baik. Yang menyaksikan, mari. Karena tiada lagi kepastian apakah kita masih hidup besok, lusa, atau tahun depan. Hari ini keputusan harus dibuat. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Pemirsa, situasi yang terjadi saat ini seharusnya membuat kita mengevaluasi ulang dan berpikir ulang tentang arti bahagia. Situasi yang terjadi saat ini, hari ini, harusnya kita mulai berpikir ulang tentang arah tujuan kita. Semua yang terjadi hari ini harusnya membuat kita berpikir ulang, apakah kita sudah berada pada jalur yang benar. Kalau belum, segera kembali. Kalau sudah, segera pertahankan dan jangan keluar dari garis orbit yang telah ditetapkan. Lihatlah matahari, rembulan, bintang, semuanya bergerak pada garis orbitnya. Semuanya berputar pada garis yang telah ditentukan. Tidak bergeser sedikit pun bumi yang sedang berjalan 106.200 km per jam. Tidak bergeser sedikit pun rembulan pada garis orbit yang telah ditetapkan. Tidak bergeser elektron berada pada titik yang telah digariskan. Maka janganlah bergeser manusia, pikiran manusia dari garis hati yang telah ditentukan. Bukan hanya matahari, bulan, dan bintang yang tunduk patuh pada aturan, tetapi jiwa manusia, langkah manusia pun punya garis-garis orbit yang meskipun tak nampak, tapi dia punya kekuatan. Apabila engkau mencoba keluar dari garis orbitnya, maka hancur binasa elektron, rembulan, bintang, dan matahari. Apabila manusia coba keluar dari garis orbitnya, maka akan hancur binasa. Bukan hanya diri sendiri, tapi bumi persada Indonesia akan hancur. Kembali kepada garis orbit bersama matahari, bulan, dan bintang, dan elektron yang berputar menari bak dansa bayang-bayang alam semesta raya.
Semua muslim di dunia menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan ampunan, bulan penuh rahmatan. Puasa kita bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Kita jaga mata kita, mulut kita, hati kita. Mari bersama-sama kita jadikan puasa kali ini untuk hidup lebih baik. Ramadan selamat semuanya. Lebih banyak kita berdoa untuk mendapatkan pahala. Puasa ini, puasa ini namanya Ramadan yang menyatukan. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali dengan saya Said Salahuddin. Pada malam hari ini kita akan kembali berdiskusi seputar topik menanti Kapolri baru. Inilah realitas politik. Ya, pemirsa, untuk berdiskusi seputar siapa Kapolri kita yang akan menggantikan Pak Badrodin Haiti, malam hari ini saya sudah punya 3 orang narasumber. Langsung saya panggil untuk bergabung bersama saya. Yang pertama, Bapak Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR RI. Apa kabar, Bang Ruhut? Silakan, Bang Ruhut. Yang kedua, pemirsa, tamu saya adalah Bapak Bambang Widodo Umar. Beliau adalah pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia. Saya persilakan, Pak Bambang. Selamat malam. Apa kabar, Pak Bambang? Silakan, Pak Bambang. Dan yang ketiga, saya punya tamu lagi, presidium maksud saya, Indonesia Police Watch. Dia adalah Bapak Neta Espane. Silakan, Pak Neta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat malam. Silakan. Bang Ruhut. Baik, Pak. Pak Bambang. Baik, pemirsa, sebelum kita berdiskusi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi alasan Presiden mengusulkan